bisa cepat 3 minggu atau enggak 2 minggu 14 hari kerja. Nah, sekitaran sampai 90 hari. Nah, kenapa lambat proses refundnya? Karena banyaknya permintaan guys. Jadi banyaknya permintaan orang yang refund, itulah yang menghambat sistemnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel TV guys. Oke, jangan lupa sebelumnya kalian tekan tombol subscribe dulu biar kita bisa melanjutkan video kali ini. Nah, oke, video kali ini saya akan memberikan penjelasan terakhir dari beberapa mungkin ada kendala buat kalian teman-teman yang mungkin belum paham tentang cara untuk redeem tiket pesawat, redeem kode voucher tiket pesawat hasil refund di Traveloka. Nah, video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa setelah kalian nge-refund, tentunya kalian harus segera langsung ke maskapai. Nah, itu memang benar. Ketika kalian sudah mendapatkan kode voucher dalam bentuk kredit, nah itu masuk di email kalian. Nah, namun ada beberapa kendala kemarin, teman-teman yang lain itu dapat email tapi tidak mendapatkan kode voucher, hanya berupa bahwasanya sudah sukses hasil refundnya. Nah, solusinya apa? Kalian langsung saja datang ke maskapai. Apapun kendala kalian dalam hasil refund tiket pesawat, yang penting intinya kalian dapat email sudah sukses atau tidak. Nah, biasanya sih ada juga yang sudah nge-refund terus dia sudah dapat email bahwasanya refundnya sudah sukses namun tidak dapat kodenya. Nah, kemudian ada yang sudah sukses terus di aplikasi Traveloka masih dalam proses tapi dia sudah dapat kode. Intinya apa? Intinya kalian kalau ketika sudah mendapat notifikasi sudah sukses, berarti sudah saatnya kalian langsung ke maskapai. Nah, kemudian ketika kalian sudah sukses hasil refundnya, berarti kalian sudah tidak ada hubungan lagi sama Traveloka. Ketika sudah sukses hasil refund, berarti Traveloka sudah tidak ada lagi urusan sama si penumpang ini. Nah, urusannya kemudian ketemu langsung customer service-nya maskapai. Permasalahan atau kendala yang kedua, beberapa video yang kemarin ada yang bertanya, Mas, saya rumahnya jauh dari kantor maskapai. Nah, solusinya pasti kalian tetap harus ke kantor maskapai. Harus ke kantor maskapai. Entah kalian harus nyari di mana caranya, alamatnya di mana, kan ada di link juga. Waktu kemarin saya sudah taruh di deskripsi kemarin. Cari aja kota kalian, di situ ada alamatnya. Nah, kemudian ada yang bertanya, Mas, bisa nggak di mana? Bisa. Nah, kemarin saya sudah coba untuk mampir juga ke maskapai Lion Air. Saya coba bertanya, Mas, apakah di bandara itu bisa melakukan redeem tiket? Bisa atau enggak, Mas? Nah, intinya bisa. Yang penting mereka itu melayani penjualan atau mungkin mereka melayani untuk redeem tiket tersebut. Tapi ada beberapa bandara tidak bisa melayani, guys. Hanya mungkin ketika beli tiket, kan namanya kalau di bandara kan pasti padat. Jadi untuk permintaan mungkin atau mungkin antri itu ya tergantung kebijakan dari setiap maskapai yang ada di bandara. Intinya gitu. Nah, jadi bisa kalian coba di bandara. Kalau memang mereka bisa, silakan. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak mau, kalian harus ke kantor maskapai. Kalau menurut saya sih, misalnya nggak ada kantor maskapai di kota kalian, solusinya juga kayaknya bisa melalui call center gitu. Bisa melalui call center. Nah, tinggal verifikasi data aja gitu. Coba aja telepon call centernya gitu. Oke, kendala yang lain apa lagi ya? Yang beda di web. Kalau untuk websitenya bisa dipakai transaksi melalui webnya, kayaknya kalau menurutku ya nggak bisa, karena pengalaman saya kemarin wajib datang ke kantor maskapai, guys. Jadi nggak bisa langsung melalui website, nggak bisa. Nah, terus pertanyaan kemarin juga ada yang bertanya, Mas, bisa dipakai nggak di aplikasi Traveloka? Untuk vouchernya tidak bisa ya, karena ketika sudah ada hasil refundnya sudah sukses, berarti sudah tidak ada hubungan lagi sama aplikasinya yang Traveloka. Itu sudah melakukan sudah menjadi tanggung jawabnya maskapai, jadi urusannya maskapai. Nah, kalau misalnya kodenya udah ada terus kalian mencoba di aplikasinya Traveloka, kemudian pasti nggak ada caranya, mungkin itu nggak ada optionnya juga di aplikasi Travelokanya gitu. Karena ibaratlah penerbangan kalian itu depending, guys.
dipending untuk dilanjutkan kembali, terserah kalian bulan depan atau enggak tahun depan. Kan itu ibarat pending yang saat mudik kemarin kan, karena permasalahannya pandemik sekarang ini nggak bisa melayani untuk penerbangan, ada beberapa penerbangan tutup gitu. Jadi memang ini ibarat dipending untuk, nah pendingnya ini dikembalikan ke maskapai akan memberikan penerbangan kembali setelah pandemi ini, namun harus melalui tahap di refund dulu. Nah, itu jadi diambil alih sama maskapainya. Jadi kalian bisa booking lagi tiket pesawat tahun depan bisa. Nah, namun kalian lihat dulu di emailnya. Di email itu ada date expirednya. Jadi untuk penukaran masa redeem untuk kode vouchernya ini ada dua. Yang pertama sebelum bulan April, misalnya kalian refundnya di bulan April, itu batasnya 31 Oktober semua. 31 Oktober. Namun yang setelah itu ada yang sudah tertulis langsung di email. Nah, di email itu ada kode vouchernya. Di bawah kode vouchernya itu nanti ada expire date-nya, guys. Kalian lihat sendiri di hasil email kalian yang sudah sukses refundnya itu. Jadi semua kalian langsung cek aja sekarang, di situ ada tanggalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau yang refundnya di bulan April kemarin itu 31 Oktober. Nah, 31 Oktober itu ada masanya kayak expire date untuk pemesanan tiket lagi, itu 11 bulan setelah tanggal konfirmasi, ya. Namun yang untuk yang setelah itu saya bilang tadi di email ada expire date-nya, entah 31 Mei 2000 apa ya, jadi udah langsung tertulis 2021 gitu, jadi langsung ada expire date-nya. Oke, kemudian ada yang bertanya, Mas, rute saya bisa mengganti nggak rute dengan menggunakan kode vouchernya ini? Bisa. Jadi ibarat kalian bisa melakukan rute yang berbeda dengan menggunakan kode vouchernya ini. Namun kode vouchernya ini nilainya ini di dalam ini ada mengikuti nilai yang kalian hasil refund kemarin, ya. Jadi misalnya kalian mau booking tiket pesawat dengan harga yang berbeda, mungkin ada yang lebih di atas harga yang kemarin, artinya kalian harus menambah uang tunai. Jadi kalian harus nambah sisanya, oke, gitu. Nah, kemudian Bang, misalnya saya sudah dapat nih kodenya, terus saya harus bawa transaksi di websitenya, bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Lion Air itu nggak bisa, harus mampir ke maskapai. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian untuk penjelasan misalnya nih yang merefund ada nama ini, jadi ada nama Ani misalnya, ya, yang nge-refund di penumpang kemarin itu Ani, terus yang mau tukar redeem tiket pesawatnya bukan nama Ani tapi misalnya anaknya, nah itu wajib membawa surat kuasa. Jadi si Ani ini harus memberikan surat kuasa kepada pihak yang mau melakukan redeem tiket di kantor maskapai. Jadi harus membawa surat kuasa sama KTP-nya. Nah, semisalnya aja deh, misalnya yang mau berangkat ibu kamu, nah yang refund anaknya ini harus membawa surat kuasa dari ibunya gitu. Terus misalnya mau ganti penumpang, yang mau berangkat anaknya bisa. Jadi anaknya mau berangkat, yang ngurus itu ibunya. Nah, ibunya ini bisa memberikan rekomendasi buat surat kuasa dan bawa foto KTP asli kedua orang ini, ibu dan anaknya. Oke, gitu guys. Terus yang berikutnya, Bang, saya mau redeem tiket pesawat nih, kodenya sudah ada, saya mau beli tiket pesawat besok hari atau hari ini, Bang. Bisa. Jadi kalian bisa menggunakan saat itu juga, ya, tergantung jam keberangkatannya. Misalnya yang berangkatnya jam 10, kalian ke kantornya jam 10, ya nggak bisa, kalian yang rugi. Nah, misalnya berangkatnya besok, hari ini kalian redeem, bisa, kan sempat. Cuman takutnya harganya berbeda, kan semakin mendekati hari keberangkatan harganya semakin naik kan. Nah, takutnya kalian menambah selisihnya gitu. Jadi kalau mau tukar, usahakan hari keberangkatannya itu agak sedikit ada jarak lah, ada range-nya sekitar 1 minggu gitu guys. Jangan udah semakin dekat baru kalian mau ke kantor maskapai untuk ngeridemnya gitu. Nah, itu kalian yang rugi. Nah, misalnya aja deh kalian mau berangkat di bulan depan, nah, kan masih bisa, jaraknya, range-nya masih jauh. Jadi nggak merasa nanti kalian sampai di kantor nggak menambah uang tunai, kan cukup. Yang penting harga tiketnya itu sama sesuai hasil nilai yang ada di hasil refund kemarin gitu. Nah, terus ada yang nanya, Bang, misalnya saya udah dapat kodenya, terus saya nggak melakukan keberangkatan, apakah saya bisa meminta uang tunai? Nggak bisa. Jadi itu sudah memang ibarat transaksi kalian sudah selesai, tinggal ini kan ibarat di pending, ya nggak bisa dikembalikan. Nah, kalau misalnya kalian nggak melakukan keberangkatan lagi, ya hangus tiket kalian, guys. Jadi yang rugi siapa? Gitu. Jadi perusahaan nggak mau rugi, harusnya kalian tetap harus berangkat, gunakan kode voucher atau nggak kasih ke orang lain tapi kamu yang ngurus gitu guys. Nah, oke, yang terakhir itu ada yang bertanya, Bang, saya melakukan refund itu pakai email, namun email saya lupa passwordnya, atau mungkin saya melakukan kesalahan saya pengikutan email. Nah, solusinya kalian telepon call center atau enggak kita harus ke maskapai.
verifikasi ada. Yang penting itu data kalian sesuai NIK itu udah masuk, jadi sudah masuk di prosesnya refund. Jadi kalau sudah masuk nggak usah khawatir, kalian bisa langsung aja menuju maskapainya karena di sana sudah record data kalian, jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah terlalu berlama-lama minta kartu telepon caranya, nggak usah. Yang penting kalian datanya sudah masuk, kalian itu adalah penumpang, calon penumpangnya maskapai tersebut. Pada artinya kalian sudah terrecord datanya, nggak usah khawatir ya. Yang terakhir adalah Mas, berapa lama proses refundnya? Nah, kemarin saya ngecek di websitenya Traveloka, artikel sosmed juga, itu perkiraan 90 hari. Nah, bisa cepat 3 minggu atau enggak 2 minggu 14 hari kerja. Nah, sekitaran sampai 90 hari. Nah, kenapa lambat proses refundnya? Karena banyaknya permintaan guys. Jadi banyaknya permintaan orang yang refund, itulah yang menghambat sistemnya sehingga lambat proses refundnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah komen banyak di video sebelumnya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian support kembali, tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang melakukan refund tiket pesawat. Namun juga kalau misalnya masih ada kendala dalam menggunakan tiket pesawat, nggak apa-apa, kalian komen aja di video ini atau enggak WhatsApp ke nomor pribadi saya. Oke, see you next video guys, bye bye.